Pada malam Natal tahun 2017, keluarga Anderson di Carnation, Washington tengah mempersiapkan perayaan hari raya biasa. Westcott dan Judy, pasangan suami istri berusia 60 tahun, mengundang anak-anak mereka, Scott dan Maisel, beserta cucu-cucu mereka, untuk bergabung mereka dalam perayaan malam itu. Rumah itu dipenuhi kehangatan saat mereka berencana untuk makan bersama, bertukar hadiah, dan merayakan musim itu bersama-sama. Judy sibuk membungkus kado, sementara suaminya, Westcott, duduk di dekat api unggun, dan cucu mereka, Nike dan Olive, berlarian ke sana kemari dengan gembira. Suasana ceria, penuh dengan kegembiraan dan tradisi, tetapi tanpa mereka sadari, bayangan gelap akan segera menyelimuti keluarga itu. Maisel, putri bungsu Westcott dan Judy, tiba di rumah itu sekitar setengah hari pada tanggal 24 Desember bersama pacarnya, Joe McEnroe. Pasangan itu datang untuk menyampaikan kabar yang mengejutkan. Maisel dan Joe berencana untuk menikah di Las Vegas. Westcott dan Judy sangat gembira mendengar kabar itu. Bahagia untuk masa depan putri mereka, dan semua tampak tenang pada awalnya. Namun di balik itu semua, Michael menyimpan dendam tentang keluarganya. Ia marah kepada orang tuanya, terutama ayahnya, karena ia lebih memilih kakak laki-lakinya, Scott, daripada dirinya. Dan ia kesal dengan masalah keuangan yang belum terselesaikan dengan Scott. Seiring berlalunya sore, emosi Michael mulai meluap. Ia telah menyimpan dendam terpendam keluarganya selama bertahun-tahun, terutama tentang utang yang harus ditanggung kakak Scott. Ketika ia tiba di rumah sore itu, ia berencana untuk menghadapinya. Namun ketika ia melihat betapa orang tuanya terus membela Scott, hal ini membuatnya sangat marah. Michael menjadi sangat marah. Kemarahannya mengaburkan penilaian dan ia memutuskan untuk menangani masalahnya sendiri. Situasi dengan cepat memanas ketika Michael mengambil pistol dari balik sweaternya. Awalnya pistol itu macet, tapi ketika ayah Westcott turun tangan untuk campur tangan, pacar Michael, Joe, memasuki tempat kejadian dan menembak kepada Westcott. Judy yang merasa ngeri dengan apa yang telah disaksikan melarikan diri ke dapur dengan panik. Joe mengikutinya, menembak beberapa kali di bagian punggung dan kepala. Sementara itu, Michael berdiri di sana, menyaksikan kekacauan yang terjadi. Pikirannya diliputi oleh campuran kemarahan dan hak istimewa. Begitu juga dengan Judy dan Westcott meninggal. Michael dan Joe menyeret jasad mereka ke gudang di belakang rumah. Mereka menutupi jasad-jasad itu dengan karpet menyembunyikan pemandangan mengerikan itu, membuat tampak seolah-olah tidak ada masalah. Rumah itu berlumuran darah, tetapi para penghabis berusaha memberikan tempat itu sebelum anggota keluarganya tiba. Mereka berharap dapat menutupi penghabisannya itu yang telah mereka lakukan, merahasiakan kejahatan mereka sampai saat yang tepat. Saat malam tiba, mereka duduk sambil menunggu Scott, Erica, dan anak-anak pulang, tanpa menyadari mengerikan menanti mereka. Ketika Scott, istrinya Erica, dan kedua anak mereka yang masih kecil, Nike dan Olive, akhirnya tiba di rumah. Semuanya tampak normal pada awalnya. Michael dengan santai memberitahu mereka bahwa dia baru saja selesai mandi, dan mereka bersiap untuk menikmati makan malam yang seharusnya damai. Rumah itu diterangi dengan dekorasi Natal, dan anak-anak segera mulai bermain sementara orang dewasa bersantai. Namun di balik permukaan, ketegangan masih ada. Michael yang dipenuhi dengan kebencian atas masa lalu itu belum siap melepaskan amarahnya. Suasana di rumah mulai berubah ketika Scott mengonfrontasikan Michael tentang beberapa utang yang belum terselesaikan. Scott pernah meminjam uang dari Michael di masa lalu, dan Michael sangat marah karena Scott belum juga membayarnya. Percakapan itu dengan cepat berubah menjadi pertengkaran, dengan Michael semakin bersikap bermusuhan. Ketegangan di rumah itu meningkat, hingga Michael kembali mengeluarkan pistolnya. Dengan satu tembakan dia menghabisi saudara laki-lakinya, Scott, yang menyebabkan gelombang kejut di seluruh rumah. Penghabisan itu direncanakan dengan cermat. Dalam pikiran Michael, didorong oleh kemarahan, kecemburuan, dan keserakahan. Dia ingin mengendalikan situasi untuk mendapatkan uang yang diyakini berhutang padanya. Ketika polisi tiba di tempat kediaman, mereka terkejut dengan kebrutalan kejahatan itu. Kurang rasanya penyesalan, Michael dan sikap dinginnya menimbulkan kecurigaan, dan dia diinterogasi oleh pihak para penyelidik. Ketika mereka menyelidiki lebih dalam cerita, mereka menemukan ketidakkonsistenan dan tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Michael akhirnya mengakui penghabisan tersebut, menjelaskan kalau kemarahannya atas utang saudara laki-laki dan sikap pilih kasih orang tua telah mendorongnya untuk melakukan tindakan mengerikan itu.
Dia mengklaim bahwa dia menghabisi keponakannya karena mereka akan terluka seumur hidup menyaksikan kejahatan yang brutal itu. Joe yang telah membantu Michael melakukan penghabisan tersebut juga bersikap dingin dalam pengakuan. Pihak berwenang terkejut dalam kurangnya rasa penyesalan dan empati yang ditujukan oleh pasangan itu, yang tampaknya lebih peduli untuk menghindari hukuman daripada kehidupan yang telah mereka hancurkan. Akhirnya, Michael dan Joe ditangkap dan didakwa dengan enam tuduhan tingkat pertama. Mereka dinyatakan bersalah atas penghabisan yang mereka lakukan, dan tindakan mereka akan menghantui kota kecil di Carnation selama bertahun-tahun yang akan datang jika dibiarkan. Michael dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, dan Joe menerima hukumannya sama. Perayaan malam Natal keluarga Anderson yang dulunya dipenuhi dengan cinta dan kegembiraan selamanya dirusak oleh tindakan kekerasan yang brutal dan tidak masuk akal yang dilakukan oleh seseorang anggota keluarga yang membiarkan keserakahan dan kemarahan menguasai mereka. Itulah adalah pengingat tragis bagaimana emosi dan kebencian yang tidak terkendali dapat menyebabkan kengerian yang tak terbayangkan.